terhadap pernyataan Pak Bupati ya pada hari Senin kemarin yang di depan masyarakat memerintahkan Caleg BPBD untuk perintahkan BRI segera mencairkan dana masyarakat. Silakan yang ada rekomendasi 10 orang sekarang juga, jangan tunda. Siap. Dengan Caleg ke BRI pusat langsung silakan fasilitasi. Siap. Dengan mobil antar makan sana bawa pulang dan harus ada solusi. Bapak Ibu, kita perlu memaknai secara bijak. Pak Bupati berbicara dalam kapasitas sebagai seorang kepala daerah yang tidak mau hak-hak rakyat itu tidak dipenuhi. Tapi perintah Pak Bupati itu juga ada dalam koridor aturan. BPBD melaksanakan penyaluran ini sampai dengan berakhir di 31 Oktober 2023. Artinya yang dimaksud oleh Pak Bupati, bagi masyarakat Kabupaten Kupang yang berhak menerima bantuan ini dari 11.036 menjadi 10.620 orang. Jika di antara 10.620 orang itu masih ada yang sudah menerima rekomendasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, maka dia punya hak untuk perintah Pak Bupati jalan pergi ke BRI dan cairkan. Jadi masyarakat korban Seroja ini dapat mencairkan dananya dan BRI harus membayarkan dananya, dapat mencairkan dananya juga ke penerima bantuan atau si korban, para korban, kalau membawa yang namanya surat rekomendasi. Oke, atas dasar surat rekomendasi itu kami cairkan. Jumlahnya tentunya bervariasi sesuai dengan rekomendasi dari BPBD. Selamat siang teman-teman wartawan, Pak Pimpinan Cabang BRI, Pak Us selaku salah seorang manajer di BRI Cabang Kupang. Pada tempat yang pertama kita bersyukur karena kita ada di sini karena Tuhan. Yang kedua, saya mengajak kita semua untuk bisa memaknai bahwa pertemuan hari ini adalah pertemuan yang sungguh bermakna, karena melalui apa yang nanti disampaikan oleh Pak Pimpinan Cabang dan juga mungkin oleh saya akan memberi pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Kupang, khususnya terkait dengan pengelolaan bantuan dana siap pakai untuk para korban badai Seroja di tahun 2021 yang lalu. Nah, hari ini saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Kupang, dan Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, Pak Sekda selaku ex officio kepala BPBD, kami berterima kasih kepada Pak Pimpinan Cabang dan Pak Manajer yang berkenan untuk memenuhi permohonan kami untuk bisa secara langsung dan terbuka di hadapan teman-teman awak media, baik media online maupun media cetak yang ada saat ini, dapat membantu kami menjelaskan tentang peran dari BRI sebagai bank yang dipercaya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini BNPB, untuk menjadi bank penyalur bantuan untuk korban badai Seroja. Dan memang pada hari Rabu kemarin ada perwakilan dari masyarakat yang bertanya kepada Pak Bupati, dan Pak Bupati mengarahkan untuk kita ada di sini mendengar secara langsung tanggapan dari Pak Pimpinan Cabang. Tetapi pemerintah Kabupaten Kupang memandang bahwa menjadi lebih terbuka, lebih transparan dan lebih baik kita mengundang para teman-teman awak media untuk bisa membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga masyarakat kemudian tidak merasa curiga, tidak terprovokasi dan sebagainya, sehingga pada gilirannya akan mengambil langkah-langkah yang sebenarnya juga tidak kita inginkan bersama. Dan oleh karena itu, sesuai dengan surat kami yang sudah ditujukan kepada Pak Pimpinan Cabang BRI, kami ada 5 poin penting yang diminta untuk Bapak bisa menjelaskan. Yang pertama, bagaimana
peran BRI Cabang Kupang sebagai bank penyalur bantuan. Kemudian Bapak juga diminta untuk menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan dana tersebut kepada masyarakat penerima bantuan. Kemudian terhadap sisa dana, itu langkah-langkah atau tindak lanjut apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di BRI, dan kami butuh ketegasan. Apakah sisa dana yang dalam catatan atau rekonsiliasi administrasi BPBD berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh PPK, itu kami punya potensi, ya kita bicara potensi, ini belum angka pasti. Potensi sisa dana dari 229 miliar 90 juta itu kita mencatat ada 51 miliar 610 juta, 100 juta yang menjadi potensi sisa dana. Nah, dalam perjalanan sama-sama sudah kami sampaikan bahwa hasil rekonsiliasi penyaluran dari BRI itu sudah telah disalurkan 41 miliar sekian, dan masih tersisa itu di rekening menurut ini berdasarkan potensi sederhana rekonsiliasi administrasi itu ada 10 miliar 500 sekian ratus juta yang masih ada di BRI, dan oleh karena itu kami butuh ketegasan supaya masyarakat tahu bahwa uang ini apakah benar masih ada di rekening virtual akun BPBD atau ada di BRI. Nah, karena kalau secara jujur per 31 Juli 2025 kemarin di rekening virtual kami sudah nol, dan oleh karena itu kami butuh ketegasan dari BRI. Nah, kemudian kemarin Pak Pimpinan Cabang juga sudah memenuhi undangan dari Pak Bupati untuk melakukan klarifikasi pada hari Senin kemarin di ruang rapat Pak Bupati, dan ada komitmen dari pimpinan cabang untuk sesegera mungkin menyelesaikan tunggakan pekerjaan atau dana sisa ini untuk segera dikembalikan ke kas negara melalui rekening virtual BPBD. Nah, ini mungkin 5 poin penting yang dapat disampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat, ya, masyarakat Kabupaten Kupang melalui teman-teman media supaya bisa diketahui oleh masyarakat. Terima kasih Pak Kalak, Pak Semi, rekan-rekan wartawan, rekan-rekan media. Jadi seperti disampaikan tadi, saya juga baru masuk di sini 2 minggu gitu ya. Nah, yang pertama tentunya kita juga BRI itu terima kasih karena dipercayakan oleh Pemda di zaman itu di tahun 2021 sampai 2023 untuk sebagai bank penyalur bantuan dana seroja, ya. Terkait dengan peran BRI dalam hal ini kantor cabang Kupang, karena saya kantor cabang Kupang ini mewilayahi Kabupaten Kupang dan beroperasi di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu dan Rote gitu ya. Nah, oleh karena itu penyaluran kemarin khusus untuk bantuan korban seroja Kabupaten Kupang itu dilakukan di BRI. Nah, peran kita tentunya BRI itu berdasarkan MOU yang ada bersama tahun itu, saat itu disepakati bersama dengan BNPB dalam hal ini melalui BPBD ya. Nah, peran BRI ya tentunya sebagai bank penyalur adalah kita menyalurkan bantuan ini yang telah disepakati dibayarkan melalui rekening. Jadi sudah disepakati untuk dibayarkan melalui rekening. Itu peran kita. Nah, terus kedua, jumlah rekening tadi yang disampaikan 10.000, 11.000 itu sesuai dengan yang kita bukakan itu, itulah yang kami salurkan. Mekanismenya adalah sesuai yang disepakati di perjanjian atau di MOU adalah Bank BRI akan membayarkan sesuai dengan rekomendasi dari BNPB. Jadi masyarakat korban seroja ini dapat mencairkan dananya dan BRI harus membayarkan dananya, dapat mencairkan dananya juga ke penerima bantuan atau si korban, para korban, kalau membawa yang namanya surat rekomendasi.
Di antara 10.620 orang itu, masih ada yang sudah menerima rekomendasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, maka dia punya hak untuk perintah Kabupaten Jalat pergi ke BRI dan cairkan. Oke, atas dasar surat rekomendasi itu kami cairkan. Jumlahnya tentunya bervariasi sesuai dengan rekomendasi dari BPBD, ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Kami tidak boleh mencairkan tanpa rekomendasi, ya. Jadi masyarakat datang membawa rekomendasi ke Bank BRI untuk dicairkan, dan proses itu sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Saya koreksi saya kalau tahunnya salah ya Pak, karena periode ini sudah dari tahun 2021, 2022, 2023. Nah, sama halnya dengan kami membayarkan, karena ini adalah MOU antara BRI dengan BPBD, hal yang sama juga kami akan mengembalikan ke kas negara sesuai dengan permintaan dari BPBD juga dalam hal ini. Bahwa sisa itu, berapapun sisanya dengan mekanisme yang telah disepakati antara BPBD dan penerima bantuan, kami diperintahkan untuk mengembalikan. Mohon maaf Pak Kalak, saya kebetulan karena data detailnya belum punya, jadi saya belum bisa berkomentar tentang jumlah yang sudah dikembalikan dan akan dikembalikan. Tadi sesuai catatan Bapak 41 miliar ya. Sesuai catatan Bapak 41 miliar. Saya juga lagi rekap datanya. Tapi begitulah mekanismenya, bahwa mekanisme adalah datang bawa rekomendasi, kita buka atau kita bayarkan sesuai dengan rekomendasi. Jadi kalau rekomendasinya bilang 10 juta, 10 juta. Rekomendasinya bilang 15 juta, 15 juta, 25, 25, maksimal 50 ya Pak. Maksimal 50 juta sesuai dengan bantuan. Jadi terbatas di situ kami dalam proses penyaluran. Bahwa poin yang selanjutnya, bahwa sesuai rekonsiliasi dari BPBD, ini kan data dari Pak Kalak, dalam hal ini dari teman-teman BPBD, ternyata masih ada sisa saat ini, jumlahnya berapa yang tadi sudah disampaikan. Saya saat ini tuh masih melakukan rekonsiliasi karena ini 11.000 kurang lebih rekeningnya. Dan ini Bapak-Bapak tahu ya, ini sudah mundur 2 tahun sebelumnya. Terakhir kan di 2 tahun yang lalu. Jadi kami masih sementara rekonsiliasi lagi datanya untuk kami sampaikan kembali ke BPBD, dan kembali akan menunggu petunjuk dari BPBD dana ini akan dikembalikan atau dikemanakan. Karena kami sekali lagi bekerja berdasarkan MOU dan kesepakatan yang sudah kami sepakati dengan BPBD dalam hal ini. Nah, poin terakhir itulah yang kemarin kami sepakati dengan Pak Bupati. Saya begitu dipanggil izin, waktu itu saya juga menjelaskan mekanismenya. Dan akhirnya saya bilang, sesegera mungkin begitu data kami ada, dan akan saya lakukan bertahap. Kalau saja sudah ada datanya berapa yang sesuai hasil rekonsiliasi kami, akan kami laporkan ke Pak Bupati melalui Pak Kalak, dan jumlahnya berapa yang masih ada, yang sudah kami temukan, yang sudah kami rekonsiliasi, itu segera kami akan sampaikan ke Pak Bupati kepada Pak Kepala Pelaksana, untuk diapakan dana ini. Apakah dikembalikan ke rekening yang mana, tentunya sesuai lagi dengan rekomendasi dan kesepakatan kita dalam MOU. Jadi dalam hal ini BRI, kalau mungkin pernyataannya bahwa kami menahan atau seolah-olah tidak membayarkan, kembali lagi kami cuma berpatokan pada mekanisme, bahwa mekanisme pencairannya sesuai dengan MOU, kita harus melaksanakan sesuai petunjuk, mesti ada rekomendasi, dan dari rekomendasi itu tepat jumlahnya berapa, dan jumlahnya itu pula yang akan dibayarkan. Kalau poin tadi, bahwa poin yang mungkin yang 5 tadi, bahwa adakah saldo yang masih ada di BRI, ini yang lagi kami konfirmasi, ini yang lagi kami rekonsiliasi, untuk supaya datanya sama, data sementara dari Pak Kalak tadi 10,5 M. Kami lagi cek semua satu-satu rekening ini, dan kami memang masih butuh waktu untuk kami rekonsiliasi semua secara total. Makanya saya juga menyampaikan ke Pak Kalak, berikan kami waktu
Tapi secara bertahap, begitu ada progres akan kami laporkan. Berapapun progresnya kami akan laporkan, mungkin per minggu kah, per 2 minggu kah, itu akan kami laporkan ke Pak Kalak untuk sisa dari dana ini akan diapakan. Bahwa uang itu masih ada di rekening BRI, secara data lagi kami total berapa datanya yang masih memang data dari sini 10M, kami lagi total datanya berapa yang memang masih ada di BRI. Pokoknya intinya kalau dananya itu masih ada di BRI, itu tidak bisa kami cairkan tanpa rekomendasi dari BPBD karena memang mekanisme MOU untuk pembayarannya seperti itu. Saya rasa demikian Pak Kalak yang bisa saya komentari terkait penyaluran bantuan dana Seroja. Saya pikir sudah cukup jelas bagi kita ya, yang apa yang disampaikan oleh Pak Pinca. Memang ada satu yang sebenarnya belum secara tegas menjawab tuh permintaan dari Pak Bupati, pemerintah kabupaten, itu terkait dengan sisa dana. Saya bisa membuktikan bahwa rekening hasil print out, minta maaf teman-teman semua, saya bawa dokumen supaya saya bicara dasar dokumen. Ya. Jadi kalau di dokumen kami yang di print out itu per tanggal sekian, tanggal ini, bahkan bukan lagi tanggal 31 Juli, ini ternyata ada ya, ini rekening virtual account BPBD per tanggal 8 Januari. Tanggal 8 Januari. Oh ya, ini saya print. Per tanggal, seharusnya per tanggal 31 Juli 2023 itu kita dalam posisi rekening 0. Nah, tadi disepakati bahwa tidak serta-merta hasil rekonsiliasi administrasi ini harus dibuktikan dengan rekening koran yang melalui dilakukan oleh teman-teman BRI dengan rekonsiliasi. Nah, ini yang kita butuh ketegasan bahwa benar kalau dari data yang di print out untuk virtual account kami itu kondisi 0. Nah, berarti potensi sisa dana itu tidak ada di rekening virtual BPBD tapi di BRI. Seperti ya, saya tidak tahu itu di mana, tapi bahwa ada di BRI, bukan di kami. Bukan di kami. Ini sekaligus bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dalam beberapa kali pertemuan ketika masyarakat bertanya. Pak Bupati selalu menjelaskan bahwa dana itu tidak ada lagi di BPBD, tapi di BRI. Nah, tapi di BRI. Sehingga perintah Pak Bupati waktu itu, mungkin saya tambahkan ya Pak ya. Silakan. Nah, waktu itu bahwa ke BRI dan minta untuk dicairkan. Seperti itu. Tapi dengan catatan. Dengan catatan bahwa tidak serta-merta pergi minta dan sebagainya, karena tadi sudah disampaikan. Jadi selain tadi bentuk kerjasama ini sebenarnya apa ya, kami di kabupaten, di BPBD kabupaten melanjutkan kerjasama antara pemerintah dalam hal ini BNPB dengan BRI yang kemudian di 16 kabupaten kota penerima bantuan semua memang menggunakan jasa Bank BRI sebagai bank penyalur. Nah, mungkin ini sedikit tambahan supaya kita clear. Jadi kami juga mungkin butuh pernyataan dari Bapak sendiri, dan ini pernyataan saya bahwa uang itu ada di BRI. Nah, ini yang kita mohon ketegasan. Menanggapi yang itu bahwa memang bahwa uang itu ada di BRI. Sesuai dengan data yang disampaikan tadi, memang semua dana bantuan itu telah dibayarkan dan telah disalurkan ke dalam rekening para penerima, Pak. Ya. Jadi semua uang bantuan itu sudah dibayarkan dan sudah disalurkan dalam rekening penerima bantuan. Nah, mekanisme untuk para penerima bantuan ini mengambil sudah disepakati sesuai dengan MOU bahwa mesti membawa rekomendasi, kan begitu yang di poin yang saya sampaikan. Bahwa ada sisa berapa orang yang tidak ambil atau masih ada sisa berapa yang ada di BRI, itu yang masih kami butuh untuk kami rekonsiliasi berapa datanya,
dan kami akan laporkan ke BPBD untuk sisa dana ini akan dikembalikan ke kas negara seperti tadi yang Bapak sampaikan, atau akan ditindaklanjuti seperti apa. Mungkin itu yang bisa saya komentari. Yang jelas saya dari sisi BRI ini, untuk data kami masih minta waktu karena ini ada 11.000 rekening yang sedang kami rekonsiliasi. Sesegera mungkin berapapun yang ketemu, berapapun yang sudah berhasil kami rekonsiliasi, akan kami sampaikan ke BPBD secara administratif juga. Terima kasih karena Pak Pincang memberi ruang bagi kami pemerintah dalam ruang ini ya, ruang yang sebenarnya punyanya BRI, tapi kami diberi kesempatan untuk melengkapi informasi kepada masyarakat terkait dengan bantuan Seroja ini. Yang pertama bahwa pengelolaan bantuan siap pakai bagi perbaikan dana stimulan perbaikan rumah bagi korban badai Seroja, itu dasar aturannya adalah keputusan Kepala Badan BNPB nomor 4 2020 tentang penggunaan dana siap pakai, yang kemudian diterjemahkan atau dikonkretkan melalui surat keputusan Kepala BNPB nomor 27A 2021 tentang pedoman pelaksanaan penyaluran dana siap pakai. Dasar ini yang kemudian digunakan oleh kami BPBD untuk melakukan tindakan-tindakan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Semua tahapan telah dilakukan dan itu dalam ruang aturan atau rel aturan yang sudah ditegaskan, baik keputusan Kepala Badan maupun surat keputusan itu, peraturan Kepala Badan. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya kita menemukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan tentang siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak, kita menemukan bahwa ada potensi sisa dana dari 229.090 juta yang peruntukannya bagi 11.036 korban badai Seroja di Kabupaten Kupang. Nah, di dalamnya kita menemukan bahwa sesuai dasar kami melakukan itu adalah SK Kepala Badan BNPB tentang by name by address, bahwa secara administrasi benar 11.036 masyarakat adalah penerima bantuan, yang kemudian dasar ini dialokasikan dana sebesar 11 miliar tanpa itu secara administrasi. Padahal makanya kemudian keluarlah SK yang namanya BNBA, by name by address. Contoh, saya Semiti-Ninti warga Kabupaten Kupang, benar. Tapi untuk membuktikan bahwa Semiti-Ninti atau saya punya hak menerima bantuan itu, bantuan ini adalah bantuan stimulan perbaikan rumah, sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi untuk menemukan verifikasi yang faktual terhadap kerusakan, tingkat kerusakan rumah. Sehingga kalau bagi kami, spirit dana siap pakai adalah by name, by address, by damage atau kerusakan. Karena ini faktual. Jadi tidak hanya administrasi bahwa semi benar korban badai Seroja, tetapi bantuan kepada masyarakat oleh negara harus sesuai dengan tingkat kerusakan. Sehingga itu dituntut dilakukan verifikasi dan validasi. Dari kegiatan tahapan verifikasi validasi ini ditemukan ada masyarakat yang di dalam SK BNBA yang secara administrasi kependudukan itu dia punya dana 50 juta. Ini kan peruntukannya untuk kategori rusak berat. Tetapi faktualnya dia hanya masuk kategori tingkat kerusakannya ada sedang atau ringan. Sehingga pembayaran atau kewajiban negara untuk membayar hak masyarakat sesuai dengan tingkat kerusakan itu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan ada potensi sisa dana. Selain itu ada
persyaratan-persyaratan lain yang telah diatur di dalam Juklak. Salah satu contoh bahwa yang bersangkutan belum mendapat bantuan rumah dari pihak lain pasca bencana Seroja. Dalam satu rumah tidak boleh 2 kakak menerima. Nah, seperti itu contoh-contoh. Sehingga dari kriteria itu kemudian disandingkan dengan hasil verifikasi, ditemukan bahwa kita punya potensi sisa dana itu 51 miliar 600 sekian. Nah, terhadap potensi sisa dana ini, perintah aturan termasuk di dalamnya Perban 4 2020 adalah wajib dikembalikan ke kas negara. Yang oleh karena itu kemudian sejak tahun 2023 kita meminta BRI sisa dana dikembalikan dan kita punya bukti. Sudah 5 kali BRI cabang mentransfer uang ke rekening virtual BPBD yang kemudian dari rekening virtual kita lanjutkan ke kas negara. Ya, ke kas negara. Nah, ini kami punya bukti. Bukti ada tanda penyetoran slip penarikan dari BRI, kemudian ada bukti penerimaan negara 5 kali. Dengan total jumlah yang sudah disetor yang tadi 41 miliar sekian. Tapi bukan berarti bahwa itu sudah selesai, belum. Karena kalau dari rekonsiliasi administrasi berdasarkan jumlah dan nilai yang rekomendasi yang dikeluarkan, kami masih punya sekitar 10 miliar 500 sekian. Itu yang sementara tadi dijelaskan oleh Pak Pimpinan, sementara terus dilakukan untuk menemukan sisa dana itu di mana. Kemudian saya juga perlu menjelaskan bahwa terhadap pernyataan Pak Bupati ya pada hari Senin kemarin yang di depan masyarakat memerintahkan BPBD, Kalak BPBD untuk perintahkan, minta maaf, BRI segera mencairkan dana masyarakat. Bapak Ibu, kita perlu memaknai secara bijak. Pak Bupati berbicara dalam kapasitas sebagai seorang kepala daerah yang tidak mau hak-hak rakyat itu tidak dipenuhi. Tapi perintah Pak Bupati itu juga ada dalam koridor aturan. Kami punya BPBD melaksanakan penyaluran ini sampai dengan berakhir di 31 Oktober 2023. Artinya yang dimaksud oleh Pak Bupati, bagi masyarakat Kabupaten Kupang yang ada dalam masyarakat yang berhak menerima bantuan ini dari 11.036 menjadi 10.620 orang. Jika di antara 10.620 orang itu masih ada yang sudah menerima rekomendasi sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023, maka dia punya hak untuk perintah Pak Bupati jalan pergi ke BRI dan cairkan. BRI jangan blokir, karena dia punya hak. Itu kewajiban negara dan diakui oleh kewajiban negara karena sudah diverifikasi, sudah dikeluarkan rekomendasi. Karena berbagai alasan dan sebagainya mungkin dia belum cair. Nah, tapi di luar setelah tanggal 31 Oktober, maka per tanggal 1 November tidak ada lagi rekomendasi yang dikeluarkan. Itu dimaknai dulu secara baik dan benar. Sehingga jangan ada kesan diterjemahkan lurus bahwa Pak Bupati perintah sisa uang 10 miliar harus dibayar. Oh tidak. Kenapa tidak boleh dibayar? Karena memang aturan demikian. Sisa dana. Jadi 10 miliar 500 juta itu merupakan bagian dari potensi sisa dana sesuai rekonsiliasi administrasi BPBD yang ada 51 miliar itu. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia menjadi bagian dari 51 miliar yang hasil rekonsiliasi awal dari BRI ternyata ditemukan ada 41 yang sudah disetor. Ini ada 5 kali. Ini ada bukti semua di sini. Kita punya bukti sampai dengan bukti pengiriman ke kas negara. Jadi ini dari BRI, ini dari BPBD ke kas negara. Kita punya semua. Ini ada 5 Pak. Ada 5 mulai dari 3 miliar kalau tidak salah sampai dengan kondisi terakhir penyetoran terakhir itu ada di itu angkanya 51 juta di posisi terakhir yang kemudian BPBD per tanggal
tanggalnya mana? Ini ya. 8 Iya, ya, tanggal 8 Mei 2025 jam 9.42 lewat 11 menit kami menyetor lagi dana, sisa dana itu sebesar 51.140.858 rupiah sesuai dengan dari BRI. Jadi nilai tidak ada yang berkurang. Saya tidak tahu ada angka kelebihan 3 ya Pak, orang bilang ada tambahan kan, kalau kita ngomong lurus berarti nominalnya jelas 51 juta rupiah. Tapi ini ada 51 juta, salah satu contoh ya, 140.858. Berarti bisa saja ini bunga, bisa saja. Yang ya, dikeluarkan. Artinya bahwa ini sudah dikeluarkan dan terakhir disetor per tanggal 8 Mei 2025 dari 5 kali penyetoran. Kita punya bukti semua. Jadi berarti bahwa yang 10 miliar itu seperti tadi janji Pak pimpinan cabang, sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan regulasi, ketika ini selesai rekonsiliasi langsung disampaikan untuk kita teruskan ke bank atau kas negara. Jadi sekali lagi yang dimaknai, yang masyarakat perlu maknai secara baik dan bijak, bahwa pernyataan Pak Bupati untuk membayar adalah bagi mereka di antara 10.620 yang telah menerima rekomendasi sebelum tanggal 31 Oktober, itulah yang berhak untuk dibayarkan oleh BRI, dan BRI tidak punya hak untuk memblokir. Itu yang dimaksud. Sedangkan sisanya ini kita kembalikan. Selanjutnya, saya juga mungkin kesempatan ini saya mohon izin Pak Pinca untuk menjelaskan, karena ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak terdata di 11.036, yang kalau tahap kedua lah, kalau kami di BPBD untuk membedakan antara tahap pertama dan tahap kedua kami menggunakan istilah penyintas. Itu istilah untuk internal kami BPBD, tapi dalam administrasi kami tidak gunakan itu. Permohonan untuk tahap kedua terhadap 5.000 setelah kami lakukan pendataan ditemukan ada 5.600 sekian masyarakat yang juga menerima yang menjadi korban dari Badai Seroja yang namanya belum diakomodir di dalam bantuan yang 11.000 itu. Nah, kami kemudian melakukan langkah-langkah untuk bagaimana memperjuangkan, jadi supaya menjawab bahwa pemerintah tidak tidur, karena ada dasar surat dari Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB per tanggal 17 Maret 2022 itu memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk bisa mengajukan kembali atau tahap kedua masyarakat yang belum terdata. Dasar surat ini kemudian di tanggal 25 Mei 2023 dengan surat Bupati tertanggal 22 Mei nomor sekian tertanggal 25 Mei itu kami mengajukan permohonan review APIP terhadap 5.688 korban yang belum mendapat bantuan. Kami punya bukti tanda terima. Kami punya bukti tanda terima tentang ketika kami menyampaikan permohonan proposal ini. Ini diterima tanggal 25 Mei 2023. Kita mulai berproses untuk 5.630 sekian masyarakat. Nah, data ini secara fisik kami serahkan. Ini ada surat pengantar dari Pak Bupati kepada. Ini perihal permohonan review APIP BNPB. Karena waktu itu kita masih berupaya untuk menggunakan dana siap pakai. Dana siap pakai. Ternyata tidak sampai dengan bulan September 2023 belum ada jawaban resmi dari BNPB atas usulan kami yang bulan Mei. Kemudian kami dalam komunikasi dan koordinasi disampaikan secara lisan bahwa ini diajukan juga melalui penggunaan dana hibah. Nah, kalau dana hibah maka kita harus menggunakan aplikasi yang namanya e-proposal. Nah, e-proposal, aplikasi e-proposal untuk R3P.
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah, itu mulai dari bulan Oktober 2023 kami mulai melakukan update data di dalam aplikasi e-proposal. Ini upaya yang kita lakukan untuk kejar supaya bisa masyarakat 5.684 ini juga terlayani. Sampai dengan bulan Desember 2023 juga belum ada jawaban. Belum juga ada validasi terhadap usulan yang sudah kami upload. Sehingga pada tanggal 20 Desember 2023 saya bersama pimpinan DPRD kami ketemu dengan Direktur Perencanaan Rehabilitasi Rekonstruksi. Nah, di situ Pak Direktur mengarahkan untuk upload semua data ke aplikasi. Kami sudah menjawab sudah, dan atas dasar pertemuan tanggal 20 itu maka pada 29 Desember 2023 tim dari BNPB mengeluarkan catatan validasi konsultasi rehabilitasi rekonstruksi per tanggal 29 dengan catatan ini. Semua ada. Nah, di catatan ini ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Kami terus mencoba sejak saat itu. Tetapi kemudian kami terbentur pada persoalan waktu atau masa R3P untuk Kabupaten Kupang itu 3 tahun. Sudah masuk ke tahun 2024. Sehingga kami tidak ada jawaban. Terhadap tidak ada jelasan informasi ini, maka pada tanggal 13 Mei 2024 kami bersurat lagi. Nomor berapa? BU 36079/BPBD/Rumawi 5 2024 tanggal 13 Mei kepada Kepala BNPB. Ini mohon penjelasan atau tanggapan. Isinya berkaitan dengan usulan yang sudah kami sampaikan. Dan ini ditantangani oleh Pak Penjabat Bupati Kupang. Jadi bukan berarti kami diam terhadap persoalan ini. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Saat ini memang secara administrasi, karena kita ada dalam lingkup birokrasi, kami mengajukan permohonan secara tertulis. Sampai dengan saat ini tidak ada informasi tanggapan secara tertulis dari BNPB terkait dengan usulan kami. Dan dengan demikian, maka ketika muncul informasi di masyarakat bahwa dana Seroja tahap kedua sudah ada di rekening BPBD, adalah pernyataan pembohongan. Sebentar teman-teman, silakan tanya di BRI apakah selain 229 miliar ada dana lain dari pusat untuk korban ini. Tidak ada sama sekali. Sekali lagi saya tegaskan, informasi yang menjelaskan bahwa ada dana atau dana tahap kedua Badai Seroja sudah ada di rekening BPBD adalah pembohongan. Masyarakat jangan percaya. Silakan nanti dicek lagi. Karena saya sudah bilang tadi per 31 Juli 2025 di rekening virtual BPBD 0 rupiah. Tidak ada yang masuk. Nah, kemudian dalam catatan, sekali lagi saya kembali, dalam catatan validasi konsul RR, ini ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Saya kasih contoh, ada pernyataan kejadian bencana, mohon mengirimkan screenshot artikel media massa dari media massa lokal nasional, bukan hanya dari BMKG yang kami ajukan BMKG. Artikel media massa screenshot mencantumkan judul dan isi berita. Ini persyaratan yang harus dipenuhi dari R3P, aplikasi e-proposal. Kemudian ada lagi dokumen R3P atau Jutu Pasta. Kemudian ada rekapitulasi usulan kegiatan. Ini semua perlu kita sampaikan. Salah satu yang diminta adalah mohon dikirim dengan titik koordinat, selain foto gambar rumah, juga dengan titik koordinat lokasi. Yang kemudian ketika kemarin masyarakat menyampaikan kepada BPBD, data ini bukan untuk konsumsi BPBD, tidak Pak. Data ini terbukti kita kirimkan lewat aplikasi. Jadi tidak tinggal diam. Data yang Bapak Mama kirim itu kami upload, ternyata masih ada kekurangan. Kita sudah upload. Nah, ini yang bisa saya jelaskan. Nah, jadi ada dua hal penting yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa yang pertama perlu secara bijak memaknai perintah Bupati membayar. Yang pertama itu membayar bagi mereka yang ada di antara yang sudah terverifikasi datanya dan di SK-kan.
yang ada di 10.620 orang. Kalau belum ada yang sudah rekomendasi tapi belum menarik uangnya, wajib hukumnya BRI mencairkan. Di luar itu tidak ada, tidak punya hak untuk datang untuk ini, karena kami juga itu perintah aturan, bukan kami punduh uang. Uang ini adalah uang negara, dikembalikan ke negara. Kalaupun uang ini masih belum seluruhnya karena masih tahapan proses rekonsiliasi. Ini bank juga bank pemerintah. Kemudian yang kedua, terkait dengan ada informasi bahwa pemerintah tidak peduli terhadap korban yang belum mendapat bantuan. Saya sudah jelaskan. Kami sudah mulai lakukan upaya untuk membantu per tanggal 22 Mei. Yang surat atau permohonan usulan kita diterima tanggal 25 Mei 2023. Sampai dengan kondisi akhir 2023. Dan ketika di bulan Mei juga tidak ada tanggapan, kami minta penjelasan. Surat lagi ke BNPB untuk mohon penjelasan. Itu per tanggal 13 Mei 2024. Sampai hari ini tidak ada jawaban secara resmi. Dengan demikian maka tidak ada dana, alokasi dana yang dikirimkan ke rekening virtual BPBD. Begitu. Nah, ini penjelasan, saya harapkan penjelasan ini menjadi referensi bagi masyarakat ketika bertanya di dalam pikiran apakah betul atau tidak. Jadi sekali lagi, aturan bilang rekomendasi hanya dikeluarkan 1 kali, kecuali bagi rumah rusak berat, karena itu ada termin yang diatur di dalam Jukla. Kalau yang rusak ringan, rusak sedang, tidak ada istilah 2 kali, 1 kali. Demikian yang mungkin saya bisa tambahkan.